Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada dosen pengampu kami, yakni Dr. Hasani Ahmad Said MA, dan kawan-kawan yang kami banggakan. Perkenalkanlah, kami ingin mempresentasikan materi kami, yakni mengenai pengertian Al-Quran dan tafsirnya dan hadis dan syarahnya, yang mana dalam hal ini terdapat 4 materi. Yang pertama yakni Ani Khusnia, yang kedua Fajar Putra Mulyana, yang ketiga M Haris Priyandi, dan yang keempat M Miftahul Rizki. Dan untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan ke pemateri yang pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, para ulama berbeda pendapat tentang nama Al-Quran ini, yaitu Al-Quran ini berupa mushtaq atau terambil dari kata akar tertentu atau bukan. Menurut Imam Syafi'i yang membaca Al-Quran dengan Al-Quran tanpa hamzah berpendapat bahwa Al-Quran tidak terambil dari satu kata tertentu, tetapi Al-Quran adalah nama dari kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana nama kitab Taurat dan Injil. Alasannya kenapa? Karena jika seseorang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka yang dia dengarkan adalah bacaan Al-Quran, bukan sekedar bacaan biasa. Ada juga yang berpendapat bahwa kata Al-Quran terambil dari kata Al-Quru, yang artinya mengumpulkan. Dikatakan demikian karena Al-Quran mengumpulkan satu surah dengan surah satu dengan surah yang lainnya. Dan ulama juga berpendapat lain tentang Al-Quran, yaitu dari kata qoro'ah yang mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Dan qira'ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada mulanya seperti qira'ah, yaitu masdar dari kata qira'ah, qira'atan, qur'anan. Seperti dalam firman Allah, Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah, yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Jadi Qur'anah di sini berarti qira'atahu, bacaannya atau cara membacanya. Jadi kata itu adalah masdar menurut wazan fu'lan dengan vokal u, seperti ghufran dan syukran. Kita dapat mengatakan qara'tuhu Qur'an, qira'atan wa Qur'anan, artinya itu sama saja. Di sini makru, apa yang dibaca diberi nama Qur'an, yaitu bacaan, yakni penamaan maf'ul dengan masdar. Kemudian Al-Qur'an dari segi istilah, para ulama juga berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Qur'an ini, yaitu menurut yang pertama yaitu menurut Muhammad Ali As-Sya'buni. Jadi Al-Quran menurut Muhammad Ali As-Sya'buni yaitu sebagai suatu firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada tandingannya, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, menurut Dr. Subhi As-Shalih, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Kemudian yang ketiga, menurut Syekh Muhammad Khudari Baik, yaitu Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, disampaikan kepada penerus umat secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian dari beberapa definisi yang disebutkan dapat dikatakan
bahwa unsur-unsur utama yang melekat dalam Al-Quran itu yang pertama, kalamullah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian melalui malaikat Jibril, kemudian berbahasa Arab, kemudian menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan terakhir berfungsi sebagai hidayah, yaitu petunjuk atau pembimbing bagi manusia. Kemudian unsur yang lainnya seperti dinukil secara mutawatir, berada di antara dua kulit mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, membacanya bernilai ibadah, walaupun penting, itu bagian penting tapi bukan unsur utama. Jadi unsur utama dari Al-Quran yaitu tadi, ada 6 tadi, kalamullah diturunkan kepada Nabi Muhammad, melalui malaikat Jibril berbahasa Arab, menjadi mukjizat Nabi Muhammad, dan berfungsi sebagai petunjuk atau pembimbing bagi manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian tentang pengertian tafsir yang akan dijelaskan kepada pemateri kedua, kepada saudara Fajar Putra Mulyana, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengertian tafsir Al-Quran. Kata tafsir itu sendiri, menurut bahasa, kata tafsir berasal dari kata fasaro, atau artinya menerangkan. Nah, di sini ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan tentang menurut bahasa pengertian tafsir itu sendiri. Seperti dalam kamus Al-Munjid menyebutkan bahwasanya tafsir adalah isim masdar yang berarti takwil, pengungkapan, penjelasan, keterangan, dan penyerahan. Sedangkan menurut Imam Asyuti, beliau mengatakan bahwasanya tafsir itu mengikuti wazan taf'il. Itu berasal dari kata al-fasru yang artinya menerangkan dan menyingkap. Nah, sedangkan menurut Al-Jarkashi, beliau menjelaskan tafsir itu yang berasal dari kata tafsirah, itu maknanya seperti alat yang dipakai oleh para dokter untuk memeriksa orang sakit. Nah, alat itu kan berfungsi sebagai membuka atau menjelaskan. Nah, sehingga tafsir itu sendiri berarti yang maknanya penjelasan. Nah, sebenarnya dari pendapat-pendapat ulama tersebut pada dasarnya itu maknanya sama. Namun meskipun yang disampaikannya itu dengan bahasa yang berbeda, tapi tafsir itu sendiri pasti memiliki arti penjelasan atau keterangan terhadap maksud yang difahami dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, dengan demikian, menafsirkan Al-Quran itu adalah menjelaskan atau menerangkan makna-makna yang sulit menjadi mudah untuk difahami dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, sedangkan pengertian tafsir menurut istilah, pengertian tafsir menurut istilah ini ada pendapat beberapa dari sebagian ahli tafsir. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwasanya tafsir Al-Quran ini itu tidak termasuk ke dalam ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena tafsir itu sendiri tidak memiliki kaidah-kaidah tertentu atau kaidah-kaidah tersendirinya, seperti ilmu-ilmu lain, seperti ilmu fikih yang memiliki kaidah tersendiri, ataupun ilmu lain yang memiliki kaidah tersendiri. Nah, sehingga dia tidak dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, tapi ada sebagian lagi ahli tafsir menyatakan bahwasanya tafsir itu termasuk ke dalam ilmu pengetahuan, karena tafsir itu membutuhkan campur tangan dari ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu saraf, dan ilmu lainnya, yang menjadi sebagai pijakan atau menjadi sebagai sandaran untuk seorang mufasir dalam menafsirkan suatu ayat. Nah, sehingga sebagian ahli mufasir mencoba untuk mentakrifkan tafsir dalam berbagai definisi, antara lain seperti menurut Al-Jarkashi, beliau menyatakan bahwasanya tafsir adalah ilmu untuk mengetahui pemahaman kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan berbagai makna, hukum, dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Sedangkan menurut Abu Hayyan, beliau mengatakan bahwasanya tafsir itu adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara memahami teks yang berkaitan dengan petunjuk dan hukum-hukumnya, baik itu yang berbentuk teks maupun konteksnya.
serta makna yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut secara kontekstual ataupun tekstual. Nah, berdasarkan pengertian di atas, bisa kita simpulkan bahwasanya tafsir itu merupakan suatu hasil usaha manusia atau ilmu yang memuat pembahasan mengenai penjelasan terhadap makna-makna ayat Al-Quran. Nah, yang mana pemahaman tersebut bertujuan untuk memahami ayat-ayat yang belum jelas menjadi jelas, yang samar menjadi terang, yang sulit dipahami menjadi mudah untuk kita pahami. Sehingga Al-Quran yang mana tujuan utamanya sebagai pedoman hidup bagi manusia, itu bisa mudah untuk kita pahami, bisa mudah untuk kita hayati, sehingga bisa mudah juga untuk kita mengamalkan sebagaimana mestinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kita serahkan kepada pemateri ketiga, yaitu Muhammad Haris. Kepadanya kami persilahkan. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang pengertian hadis dan syarahnya. Secara etimologis, hadis memiliki beberapa makna, di antaranya yang pertama al-jadid atau baru. Antonim dari kata al-qadim artinya terdahulu. Barangkali makna etimologi ini mempunyai konteks teologis, bahwa segala kalam selain kalam Allah bersifat hadis atau baharu, sedangkan kalam Allah bersifat qadim, terdahulu. Yang kedua, al-qarib, artinya dalam waktu dekat, belum lama. Misalnya, hadisul ahdi bil Islam, yang artinya baharu masuk Islam. Hadis yang diberi makna nomor 1 di atas dan 2 ini, jamaknya hidas, hidasa, dan hududs. Yang ketiga, khobar atau berita. Oleh karena itu, ungkapan pemberitaan hadis selalu menggunakan ungkapan hadasana, akhbarona, wa anbana, memberitakan kepada kami, mengkabarkan kepada kami, dan menceritakan kepada kami. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tur ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim. Falyatu bihadisi mislihi in kanu shodiqin. Yang artinya, maka datangkanlah dengan berita yang sesamanya Al-Quran jika mereka benar. Dari segi terminologi, hadis menurut muhadisin adalah ma'udifu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifat. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan, atau juga bisa sifat. Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa hadis merupakan sumber berita yang didapat dan datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala bentuk, baik berupa perkataan, perbuatan, sikap, persetujuan, serta sifat-sifatnya, baik sifat fisik, khalqiyah, dan sifat perangai, khuluqiyah, baik berkaitan dengan hukum atau tidak. Definisi di atas memberikan kesimpulan bahwa hadis mempunyai 4 komponen. Yang pertama, hadis qauli atau perkataan. Misalnya, sabda Nabi di berbagai tempat dan penjelasan Nabi tentang hukum-hukum Islam. Seperti sabda beliau, sesungguhnya sahnya segala amal tergantung niat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan terhadap orang lain. Hadis riwayat Malik, Ibnu Majah, dan Darqutni. Yang kedua, hadis fi'li atau perbuatan, yaitu perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat seperti wudhu, sholat, dan ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hadis takriri atau persetujuan, yaitu perbuatan atau perkataan para sahabat yang disetujui Nabi, baik beliau diam ketika mengetahuinya, tanda setuju, atau menggarisbawahinya. Misalnya Nabi diam ketika melihat anak-anak dari kabilah Habsyi bermain perang-perangan di masjid. Seandainya hal itu terlarang, pasti Nabi ingkar dan melarangnya. Karena tidak mungkin Nabi diam melihat hal batil. Yang keempat, hadis wasfi atau sifat. Sifat Nabi ada kalanya sifat fisik, khalqiyah, dan sifat perangai, khuluqiyah. Sifat fisik
seperti kulit nabi putih, kemerah-merahan bagaikan warna bunga mawar. Tinggi badannya, cukup mesem tertawanya, dan lain-lain. Sedang sifat perangai mencakup akhlak beliau. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Istilah syarah biasanya digunakan untuk hadis, sedangkan tafsir untuk kajian Al-Quran. Dengan kata lain, secara substansial memang keduanya sama-sama menjelaskan maksud, arti ataupun pesan. Tetapi secara istilah keduanya berbeda, karena istilah dari tafsir spesifik bagi Al-Quran, sedangkan istilah dari syarah meliputi hadis, menjelaskan maksud, arti, kandungan ataupun pesan hadis, dan disiplin ilmu lain. Secara istilah, definisi syarah hadis adalah syarhul hadithi huwa bayanu ma'anil hadithi wa istikhraju fawaidihi min hukmin wa hikmah. Syarah hadis adalah menjelaskan makna-makna hadis dan mengeluarkan seluruh kandungannya, baik hukum maupun hikmah. Definisi ini hanya menyangkut syarah terhadap matan hadis. Sedangkan menurut definisi syarah yang mencakup semua komponen hadis itu, baik sanad maupun matannya, adalah menjelaskan kesahihan dan kecacatan sanad dan matan hadis, menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Dengan definisi ini, maka secara garis besar meliputi 3 langkah. Yang pertama, menjelaskan kuantitas dan kualitas hadis, baik dari sisi sanad maupun dari sisi matan. Kemudian yang kedua, menguraikan makna dan maksud hadis, yang mana hal ini meliputi penjelasan cara baca lafal-lafal tertentu, penjelasan struktur kalimat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mengungkap hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya, yang mana meliputi istinbat terhadap hukum dan hikmah yang terkandung di dalam matan hadis dan sebagainya. Kemudian mengenai perkembangan syarah pada masa awal, itu semua tidak dapat dipisahkan dari syarah ini sendiri, tidak dapat dipisahkan dengan hadis. Karena klasifikasi masa antara syarah dan hadis pada masa awal dapat dikatakan berjalanan bersamaan. Pasalnya bentuk syarah pada masa awal cenderung bersifat klarifikasi ataupun tabayun, di mana seorang sahabat mengklarifikasi kebenaran suatu hadis yang telah diperoleh dari seorang perawi kepada Nabi Muhammad SAW, dengan bertujuan supaya memperoleh kejelasan apakah hadis itu demikian benar-benar disabdakan oleh Nabi. Sebagaimana salah satu contoh peristiwa tentang orang Arab pedalaman yang menyandarkan sebuah riwayat kepada Nabi untuk meminang seorang perempuan, sehingga pihak keluarga dari yang tidak percaya akan hal tersebut mendatangi baginda Nabi dan mengklarifikasi. Meskipun hal tersebut bagian dari kritik hadis, namun pada dasarnya perkembangan hadis dan ilmu hadis pada masa selanjutnya dalam memahami ajaran agama. Nah, dengan demikian, memberikan komentar ataupun syarah dianggap sebagai kebutuhan yang urgent, penting. Teman-teman, mungkin hanya ini presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada pemateri-pemateri dan terima kasih kepada kawan-kawan atas partisipasinya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.